Halo guys, jumpa lagi sama aku TB Satwa. Seperti biasa kegiatan kita hunting malam. Kali ini kita berada di Marene, tapi hutan ini baru pertama kali kita jumpain dan lumayan luas. Ini samping belakangan kita SD nih. SMA. Gedung SMA nih. Di belakang bawah sininya hutan. Mungkin kalau warga sini ngelihat ini sudah tahu ini posisi di mana. Aku begitu kaget juga ngelihat di depan sini ada hutan lumayan luas. Oke, karena udah malam langsung aja kita jelajah hutannya. Mudah-mudahan nanti banyak hewan yang bisa kita jumpai di sana. Yuk. Ada ular merah-merah gitu. Sepertinya apa lupa aku namanya, segitiga biru gitu lah, segitiga biru. Apa ular pipa apa ini? Iya. Ya ular segitiga merah ya. Nggak ragu lagi aku kayaknya. Aku sudah pernah dulu punya sekali, tapi aku yang takutnya picung coy, karena mirip-mirip sama picung segitiga merah ini dan ukurannya kecil sekali. Kita coba amankan aja. Kita amankan biar nggak kabur. Tuh, fix lah ya, segitiga merah ya, bukan picung ya. Kalau picung itu di kepalanya yang merah, lehernya. Picung itu berbisa dan beracun. Kalau segitiga merah dia nggak berbisa. Ini harusnya segitiga merah. Segitiga merah ini aman ya, nggak berbisa. Untuk pemula juga bagus. Hidupnya di ini, di pinggir-pinggir sungai kayak gini, di pinggir-pinggir rawa. Dia makan katak, burung-burung kecil, ikan kecil. Itulah makanan dia. Oke, langsung aja kita wadain ya. Oke, nah tapi nanti jangan kemana-mana dulu, karena kita akan terus masuk ke dalam penelusuran. Dan sekedar info, di sini hutannya kebanyakan sungai rawa-rawa gini coy, dan rotan. Jadi seperti hutan tropis gitu, nggak ada tanah datarnya, tanah kering maksudnya. Tapi kemungkinan kita akan ketemu hewan-hewan rawa malam ini. Oke, mantap, kita wadain langsung ya guys. Kita berjumpa serangga tongkat, tapi yang ini jumbo sekali. Ini kategori jumbo ya, cuman kalanya dia nggak panjang aja tuh. Untuk ukuran badannya udah termasuk jumbo ini. Kalau besar dari ini itu ada, tapi lokalitinya beda. Sumatera, Jambi jarang yang sebesar kayak gitu. Inilah sebesar inilah maksimalnya tuh. Tapi ini unik ya, kita bawa pulang buat tambah-tambahan koleksi kita. Oke, langsung aja kita wadain. Udah pernah kita bahas ya tentang serangga ini. Ini serangga tongkat kalau Jambi bilangnya. Untuk komunitas serangga sangat ini idola ya, serangga idola nih di komunitas serangga. Oke, langsung aja kita wadain ya. Oke, satu ekor ular pucuk. Yang ini tidur rendah, kita tangkap aja kalau Rido tidur rendah. Tapi kecil ya pucuknya, nggak ada yang jumbo-jumbo. Gitu aman. Ular pucuk gigit bisanya rendah, nggak ngepek ke kita manusia. Tapi pucuk di sini kecil-kecil, nggak kayak di kita dapat waktu di apa namanya itu, Kasang Pudak. Ini buat pakan aja, buat pakan ular predator kita di rumah. Tadinya di atas itu aku jolu, nengkreng di julukan aku dianya. Saking santunya dia ini ngantuk coy, jadi agak ngeblank, tapi nyawa dia itu masih ngumpul 40% lah, jadi nggak tahu dia. Udah kita buat tongkat aja perjalanan kita ke sana. Ada pucuk lagi tuh satu ekor. Mudah-mudahan nanti kita ketemu predator dia di dalam sini ya, seperti king koros. Pokoknya hewan-hewan predator dia lah. Kita tangkap aja. Di sini tidurnya rendah-rendah. Berarti ada kemungkinan dia nggak takut sama ancaman, seperti nggak ada ancaman dia di sini. Yang aku khawatirkan itu nggak ada predatornya di sini coy. Ngapa dia begitu bebas tidur sampai rendah-rendah ini? Biasanya pucuk tidurnya tinggi-tinggi. Oke, ini aku amankan aja. Berarti kita udah berapa nih,
4 ya. 4 jenis pucuk, dan yang paling terbaru di video aku belum pernah juga, yang sebelumnya itu tadi ular segitiga merah. Masih betah dia guys. Satu ekor lagi kita jumpa ular malam ini. Ular apa ini? Oh, ular picis. Oke, kita amankan aja. Ular ini banyak ya, di mana-mana ada. Ini buat pakan reptil di rumah. Nampak? Nah, tidak nampak nih kan. Jarik. Waduh, Jarak. kurang jelas. Itu Tidak bisa. Tidak nampak di center bulatnya. mana dia? Wah, di pucuk. Hah? Ada di pucuk sekali yo. Kita akhirnya berhasil menjumpai sesuatu yang wow malam ini. Seekor kukang. Ini udah sekian kalinya kita berjumpa kukang guys. Ini nggak kebawa pulang, hanya ingin aku review, mau kasih lihat aja sama kalian. Oke, karena ini rimbun, tadi dia jatuh di ranting itu ke rimbun-rimbun. Aku bawa dulu ke tempat lapang biar enak kita jelasinnya sedikit tentang ini kukang. Ini guys, kukang tadi. Ini batangnya dipanjat tadi, batangnya jatuh dia karena dia sudah lari ke ujung, ada ranting. Kukang ini sudah pernah kita dapat dan kita bahas secara detail. Oke, coba lah kameramen megang HP. Ini posisi kami ini nyasar guys, nyasar sangat jauh, nggak keluar ke kampung sebelah tadi. Jadi kita masuk lagi ke dalam hutan, nelusurin jalan bekas eskavator. Jadi kelihatan dia dari atas, dari jalan itu dia di atas. Langsung kami panjat oleh kameramennya. Kameramennya multifungsi ya. Jadi ini kita panjat dan jatuh dia tadi di ranting, dia ke paling atas sekali tadi, akhirnya jatuh. Dan ini mau kita rilis kembali karena hewan ini sudah kategori hewan dilindungin ya. Untuk kelaminnya ini sepertinya jantan ya, ini ada buahnya nih, ada bijinya nih. Kukang ini aktif di malam hari dia, kalau di siang hari dia sembunyi di rimbun-rimbunan pohon tinggi ya. Ya memang karakternya kayak gini, pemalu, tapi jangan salah kalau gigit ini sangat sakit coy. Seperti ada bisa gitu, karena taringnya lumayan tajam dan keras ini. Biasanya dia mau nyerang ini, karena dia panik aja dia nggak nyerang ini. Oke, langsung aja ya kita rilisin dia, karena kalau kita bawa pulang ini nggak bisa dipiara juga, dia nggak gampang jinak juga. Lagi pula ini kelaminnya jantan, nggak ada kemungkinan dia hamil. Cuman perutnya besar ya, seperti kayaknya makanannya sudah bagaimana ya, sepertinya makanannya di sini melimpah, jadi perutnya kenyang nih, perut besar. Dan ini sudah dewasa. Kukang ini ukurannya dewasanya sebesar ini cuy. Kalau kecilnya sebesar kepala dia lah. Ada mitosnya kukang ini bisa hilang di asal ada lubang sedikit apapun dalam kandang, hilang dia, lolos mitosnya. Aslinya dia ini fleksibel, yang tebal ini hanya bulunya aja, dagingnya kecil.
Oke, langsung aja kita rilis kembali ya guys, karena hewan ini kategori apendik, nggak bisa kita bawa pulang. Lagi pula kalau besar kayak gini dia nggak mau jinak, lagi dia, cuma ngabisin anggaran pakan aja. Oke, kita biarkan dia naik lagi ke dalam ke atas. Yuk. Nah, oke guys, kita kembalikan dia ke atas. Oke, kita akan coba mengeksplor lagi. Sebenarnya ini sambil kita jalan pulang, sambil mengakses, sambil pulang kita sambil lihat-lihat, siapa tahu ada lagi yang bisa kita jumpai di sini. Itu tukangnya. Oke guys, berakhir sudah perjalanan kita malam nih di Marene. Hutannya luas, kuakuin. Sempat nyasar juga kemana-mana jadi, tapi hewannya sedikit. Sebenarnya ada hewan besar yang kita jumpain seperti kukang, tapi nggak bisa kita bawa pulang karena dilindungin. Jadi poinnya yang bisa kita bawa pulang yaitu tadi ular segitiga merah. Untuk kukangnya termasuk poin besar, tapi nggak bisa kita bawa pulang, nggak apa-apa. Yang penting kita cukup puas malam ini perjalanan kita. Next ikutin terus perjalanan aku mengeksplor seluruh hutan yang ada di Jambi khususnya. Kalau bisa sih melebar kemana-mana ya, tapi kita fokus di Jambi aja dulu.